Selamat pagi. Pagi. Lemes banget. Selamat pagi. Pagi. Oke teman-teman, ya senang pagi ini dari pagi udah cukup ramai. Biasanya pagi-pagi masih dikit banget ya, tapi kali ini udah cukup ramai teman-teman. Satu hal dari saya pertama kali jadi agen asuransi tahun 93, ya satu waktu yang hampir nggak pernah saya lewatin. Bahkan di saat saya sakit, saya selalu hadir. Acara apa? Hah? Meeting Senin. Saya hampir nggak pernah datang. Saya selalu hadir. Itu yang bikin saya selalu bertahan. Saya banyak melihat keajaiban di acara hari Senin ini. Saya pernah punya teman agent yang seumur-umur nggak pernah trip. Saat dia datang hari Senin, ya, waktu itu ada yang sharing, dia bisa termotivasi hanya dalam 2 bulan bisa sampai trip. Kita nggak pernah tahu keajaiban itu datang kapan. Cuman kalau hari Senin itu kan banyak sharing, betul nggak? Jadi kemungkinan itu bisa datang di situ. Makanya teman-teman, jangan pernah nggak datang hari Senin. Usahakan on time tepat waktu. Kenapa? Karena di hari Senin banyak keajaiban. Sebentar. Oke teman-teman, saya disuruh sharing sama Bu Imelda. Baru dikasih tahu kemarin hari Kamis ya. Tapi terus terang, saya lagi males banget bikin PowerPoint. Udah lama banget saya nggak bikin PowerPoint karena saya benar-benar fokus ngejar jualan pribadi. Jadi 2 yang nggak saya lakukan, fokus rekrut sama bikin bahan-bahan presentasi. Tapi setelah itu saya begitu nyampe saya pasti akan lakukan itu. Nah teman-teman, sebetulnya mau saya sharing hari ini tuh begini teman-teman. Saya dulu ketika jadi agen, kerjaan saya itu door to door, datang ke sana sini, datang rumah teman, datang ke sini. Wah pokoknya kerjanya jalan terus kan, ya nggak? Ngerasain tuh namanya diusir, ngerasain namanya dicaci maki, ngerasain namanya dijauhin, itu semua saya ngerasain. Ya, 30 tahun saya jalanin itu. Lama-lama zaman makin modern. Ya, zaman makin modern, yang namanya nasabah itu berubah. Lingkungan berubah. Ya, dulu orang harus kita datengin dan kita terangin asuransi dan kita bujuk untuk beli, betul nggak? Sekarang depan TV sambil nonton sinetron ada yang hubungin. Pak, saya cari asuransi. Bayangin bisa begitu. Jadi zaman benar-benar berubah, teman-teman. Buat yang tahu dan mau berubah, ya. Jadi kalau teman-teman nggak berubah ya sama aja, masih seperti zaman dulu. Datengin satu-satu, dimarahin, dimusuhin. Temen dekat gitu kan, lagi deket-deket, begitu habis ditawarin, nggak pernah ketemu lagi, ya nggak? Ngalamin nggak teman-teman? Ngalamin kan? Iya, kenapa? Karena pada dasarnya orang tuh nggak suka jadi objek dagangan kita. Jadi teman-teman, mulai sekarang udah jangan lakukan itu lagi. Yang harus teman-teman lakukan apa? Branding. Nah, itu yang harus teman-teman pelajarin. Ya. Nah, hari ini saya mau sharing 5 hal yang saya lakukan selama ini yang membuat saya bisa bertahan sampai sekarang dan saya dalam posisi taraf yang terus terang di luar akal sehat saya. Saya punya pengalaman lama di asuransi, tapi yang saya jalani sekarang terus terang ini di luar akal sehat saya. Saya menjadi mendekati MDRT pun tanpa harus berlari-lari seperti dulu. Bayangin, kalau zaman dulu, begitu akhir bulan apa yang kita lakukan? Nah Mbak Tini yang bareng nih dulu, ya kan? Di kantor, nungguin sampai malam, betul nggak? Wow, stres bawaannya kan, nungguin kalau ngejar sesuatu. Pokoknya setiap akhir bulan tuh masa-masa yang di mana kita tuh kantor ramai. Sekarang enggak loh, akhir bulan malah saya lagi jalan-jalan. Namanya berubah, benar-benar berubah teman-teman, ya. Nah, saya bagi 5 hal yang selalu saya lakukan. Ya, kenapa saya bisa seperti sekarang ini? Ya, mudah-mudahan ini akan membantu. Nanti teman-teman bisa lihat juga di channel Milky Way Network. Ya, saya akan sharing ini juga. Udah ada pointernya ya. Nah, yang pertama kali kita harus bisa, ya kan? Jadi ada 5G saya bilang. Gue siap. Apa nih maksud gue siap? Ya, saya pakai gue siap kenapa? Karena di cewek kan pakai gue juga. Gue juga pakai itu deh. Gue siap. Siap apa nih? Ketika Anda memutuskan untuk jadi agen asuransi, kita harus siap. Pertama, punya impian nggak? Impian teman-teman belum kuat, percaya deh, capek jadi agen. Beneran? Impian teman-teman harus benar-benar kuat. Kenapa? Ketika impian teman-teman kuat, teman-teman akan melakukan apapun kok untuk mengejar itu. Tapi kok nggak kuat? Capek, beneran? Jangankan kita buat belajar ya, buat datang di hari Senin aja, susah nggak? Berat. Apalagi sebagian dari kita banyak yang rumahnya di daerah selatan sana, betul nggak? Kesini tuh nggak gampang.
Iya nggak? Makanya kenapa di hari Senin di sini masih belum luar biasa? Harusnya logikanya rame nggak? Rame. Pernah lihat nggak teman-teman yang pakai jas di hari Senin? Pernah lihat nggak? Pernah nggak? Rame banget kan? Kenapa? Karena yang mereka punya impian sangat kuat. Itu yang dibangun. Ya, Senin datang. Ya, gue siap. Impian teman-teman harus kuat. Kedua, selling skill, kemampuan menjual teman-teman bagaimana? Belajar nggak? Bagaimana cara bicara, bagaimana cara ngomong, bagaimana cara presentasi, bagaimana cara mendekati orang. Teman-teman pelajari itu nggak? Ya, saya tuh di rumah, di keluarga saya udah kayak dukun. Beneran. Kenapa? Kan saking seringnya ketemu orang, saya tuh bisa baca orang. Tapi baca orang bukan saya cenayang ya, tapi karena pengalaman, saya ketemu orang begini, oh ini orang bohong, ini orang lagi ngomong sebentar, oh ini nggak bener nih, ya kan? Klien sharing ke saya, ngomong, oh ini cerita ngayal, ketahuan. Sampai anak saya, istri saya kalau misalnya ada yang lagi deketin nanya, ya kenapa? Ini orang gimana? Sekarang lebih parah lagi, ngasih foto doang, anak gua ngasih foto. Ya ini orang gimana? Buset, gue udah kayak cenayang. Gue baca, padahal gue ngomong asal. Gue bilang, ini orangnya begini, pendiam, gini-gini. Kok ayah tahu ya, hebat ya? Padahal gue ngasal ngomong. Ya, teman-teman. Bukan apa-apa, karena kita pengalaman, sering ketemu orang. Itu dari raut muka, foto, segala macam, kita bisa ngerti. Oh, ini orang begini nih. Ya, makin teman-teman paham orang itu, percaya deh, saya tuh banyak banget kalau yang namanya closing, first visit closing. Nggak pakai lama-lama, gue harus berminggu-minggu. Tapi ada nggak yang sampai bertahun-tahun? Ada. Kemarin terakhir saya closing, udah 2 tahun, dia telepon saya, dia bilang, Pak, saya mau beli polis yang dulu pernah Bapak terangin. Kapan? 2 tahun yang lalu. Gue aja nggak tahu dia. Udah itu teranginnya di Zoom. Cuma 1 jam, saya bilang, gini aja Bu, kita ketemu aja Bu, saya terus terang lupa. Begitu ketemu, Bapak masa lupa, dia yang cerita, begini. Oh, iya Bu, maaf Bu, saya lupa. Yaudah mau yang mana? Yang ini, oke. Udah langsung closing. Ya, tapi begitu gitu, jadi teman-teman, selling skill itu penting. Kedua, product knowledge gimana? Jangan sampai teman-teman, saya nggak pede, kenapa? Nggak ngerti produk. Ya ampun, kita berada di perusahaan paling canggih loh. Ya, zaman dulu teman-teman mau belajar, apa yang harus teman-teman lakukan? Nunggu kelasnya ada lagi, betul nggak? Kalau sekarang gimana? Buka pinter, kelar. Iya nggak? Nggak ngerti, tanya leader. Iya nggak? Atau WA Indra, selesai udah. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong sama saya nggak ngerti produknya, bagi saya aneh. Artinya apa? Dream teman-teman belum kuat. Jadi teman-teman, apa yang harus teman-teman lakukan? Gue siap ini, salah satunya adalah product knowledge harus siap. Kemarin ada agent saya minta temenin. Orang ini mau closing unit link, passion link. Terus terang saya nggak nyaman jualan itu. Apalagi kalau begitu ketemu orangnya orang yang nggak paham. Saya biasanya nggak mau bikin bom waktu lagi. 5 tahun, 6 tahun ke depan, itu sama agen tuh, temenin kan. Ikut tuh mau passion link. Tapi karena saya ngerti produknya segala macam dari unit passion link, bagaimana produk kita gimana, saya jelasin. Gitu. Apa yang terjadi? Ada closing call lagi. Iya, kalau teman-teman menguasai bisa lakukan itu. Tapi kalau teman-teman nggak ngerti, bisa nggak? Makanya product knowledge itu penting. Teman harus paham kelemahannya produk ini apa, kelebihannya apa. Iya nggak? Cara bicaranya gimana kalau dia supaya dia merasa nyaman. Akhirnya tuh agent dapat closing 2 polis produk whole life. Ya. Kemudian administration skill, tau nggak? Urusan admin tuh yang tetek bengek, bener nggak? Ketika teman mengisi aplikasi, teman-teman tahu ini mana yang bisa dinantiin, mana yang nggak bisa nantiin. Akhir bulan gimana caranya supaya STP? STP tahu? Tahu STP? STP itu straight to process. Artinya apa? Langsung isut. Bahkan belum bayar pun teman-teman udah tahu. Oh ini udah pasti diterima. Bisa begitu. Cuman teman-teman kalau salah dikit teman-teman di situ bisa ke pending loh case. Jadi mana yang harus siap? Jadi ketika kita minta klien kita untuk siapin, terutama kalau closing jarak jauh ya. Teman-teman closing jarak jauh, minta nama segala macam. Begitu di ujungnya, Pak, ini form tolong isi ya. Ah, udahlah, pasti ke pending. Kalau saya enggak, Pak, saya kasih form lengkapin tanda tangan dari materai. Ya, siapin buku, siapin ini. Baru saya closing. Saya nggak mau di ujung-ujung baru, Pak siapin ini, siapin itu. Klien tuh ngerasa diganggu kayak begitu. Kalau saya kasih tahu di awal, Pak siapin ini sekarang, kasih formnya, siapin. Kalau belum siap, saya nggak akan isi aplikasi. Saya nggak mau ke pending-pending, itu yang saya lakukan. Jadi begitu di-upload, udah beres nggak? Udah beres. Jadi makanya administrasi ini teman-teman harus kuasain. Kalau dia mau withdrawal, mau ini bagaimana? Nah, teman-teman,
bantu klien, saya pernah terakhir bantu klien klaim ya, padahal nggak kenal, aku bisa closing 50 juta, cuman gara-gara bantuin doang. Bantuinnya apa? Saya datang ke tempatnya dia, install FDMX, terus ya upload ini apa namanya, klaim pakai FDMX, ngajarin itu doang. Akhirnya setiap klaim saya selalu datang sana cuma buat begitu doang. Bisa begitu teman-teman. Ya jadi teman-teman, kita harus kuasain skill administrasi kita. Dan yang paling penting lagi sekarang, kita dari perusahaan apa sekarang? Perusahaan digital. Kuasain digital. Ya, teman-teman jangan sepelein digital. Teman-teman harus belajar, mau nggak mau, suka nggak suka. Teman-teman dari perusahaan digital belajar. Gampang belajar digital. Caranya gimana? Tahu nggak cara digital belajarnya gimana? Hah? Rajin nyoba, jangan takut, itu aja. Rajin nyoba, jangan takut. Coba aja terus. Kalau misalnya gagal gimana? Salah. Tinggal back aja, betul nggak? Coba kalau zaman dulu isi aplikasi, kalau salah gimana? Hah? Ganti aplikasi, ngisi lagi, datang lagi klien, betul nggak? Kalau sekarang back aja, betul nggak? Kalau teman-teman kuasain itu gampang banget, ya. Jadi belajar digital. Cara WhatsApp, cara ngomong di WhatsApp bagaimana? Saya hampir semua 90% klien saya itu datengin saya dan semua saya jelasin via WhatsApp. Jarang yang ngobrol, ada tapi jarang. Kebanyakan cuma WhatsApp-WhatsAppan aja. Bahkan waktu tahun lalu yang saya closing ada 170 juta, ya itu ketemu pun nggak. Sampai saya maksa buat ketemu, itu pun setelah closing. Sebulan kemudian alasan saya mau ngasih hadiah, saking dia nggak mau ketemunya. Dan saya nggak tahu itu siapa. Benar. Ketemu, oh kayak gini orangnya. Saya datang ke apartemen ini mewah banget. Belum nikah lagi. Mantep banget ya. Hah? Iya. Belum nikah, umurnya 40-an ya kan. Sayangnya overweight. Ya, jadi teman-teman, yang pertama gue siap. Teman-teman siap nggak? Tuhan nggak akan kasih bukan rezeki buat kita untuk hal itu kalau teman-teman nggak siap. Banyak kok kejadian, udah tinggal closing doang, cuman hal sepele doang, ya. Salah kasih informasi, nggak jadi, banyak nggak? Banyak loh. Makanya teman-teman kuasain. Teman-teman harus siap sebelum teman-teman bertempur di luar sana. Nggak harus sekaligus sih, pelan-pelan. Tapi teman-teman harus maju. Minggu ini saya bisa apa? Minggu ini bisa apa? Minggu ini bisa produk apa? Minggu ini bisa paham produk apa? Minggu ini tahu cara pakai sosmed apa? Minggu ini bisa bikin apa pakai HP? Ya, contohnya kayak gitu. Teman-teman harus maju sedikit demi sedikit. Saya juga begitu kok. Dan satu hal lagi teman-teman harus berani keluar uang. Terus terang saya udah belajar digital, saya keluar uang nggak sedikit. Training Instagram, training YouTube, training TikTok, semua saya ikutin. Nggak paham, bayar lagi. Jangan takut teman-teman keluar uang. Karena baliknya tuh lebih gila tuh teman-teman. Ya, sekarang saya lagi pelajarin TikTok, wah. Ternyata emang efeknya saya banyak klien terakhir dari TikTok. Ya, jadi teman-teman belajar. Oke, yang satu gue siap. Jadi teman-teman harus apa? Siap. Ya, teman siap apapun yang berkaitan dengan apa yang teman-teman akan tawarkan. Kedua apa? Gue berteman. Maksudnya apa? Bersosialisasi, jangan di rumah aja. Sabtu Minggu saya pasti goes, main drone, bercocok tanam ke komunitas tanaman, ya kan? Kemana-mana, pokoknya cari temen. Masuk grup-grup sosmed. Saya segala macam WA, grup WA, ikan koi aja ada gue. Padahal saya nggak punya ikan koi. Benar. Ada di grup ikan koi, mobil, di grup mobil ini, mobil. Saya ada, padahal mobilnya nggak punya. Ya, yang mobilnya nggak punya aktif, ikut acaranya, ikut kegiatannya. Dapat tuh nama-nama teman-teman baru. Tapi ingat, jangan kayak apa? Agen asuransi yang sono. Begitu dalam semua ditawarin, ya kan? Orang nggak suka. Benar. Saya ada di satu komunitas, ya. Itu beberapa orang ngambil dari saya. Cuman gara-gara satu hal. Dia nggak suka ada orang yang nawarin terus. Saya datang ke situ nawarin nggak? Enggak. Yang saya lakukan apa? Hah? Pakai baju FWD. Itu aja. Bapak di FWD ya? Iya. Kok nggak nawarin saya? Kamu mau? Gitu. Nanti ya saya ketemu ya ke rumah atau kemana. Jangan di situ. Makanya kenapa saya suka baju oranye. Teman-teman perhatiin. Goes pun saya di IG, di YouTube saya cerita mengenai asuransi. Enggak. Adanya di mana? Di bio penjelasannya. Tapi yang saya lakukan apa? Terakhir YouTube saya
Isinya apa? Goes di mana? Di IG saya apa? Goes pakai baju FWD ke kantor FWD. Di mana? Jogja. Itu udah 2 orang yang hubungin saya. Gitu doang. Apa sih nyaman asuransi? Enggak. Saya bicara mengenai kamu harus perlu punya warisan. Enggak ada saya cerita begitu. Coba lihat deh. Tapi begitu klik bio, daftar affiliate paling atas. Affiliate saya udah berapa? Udah hampir 700, nambah lagi. Udah ngisi nama. Saya terus terang, saya lama nggak buka affiliate saya. Nggak taunya ada sekitar 20 nama, entah dari mana, ngeklik di mana tuh. Ngisi data, baru saya hubungin kemarin. Ya. Jadi, teman-teman, namanya sosial media, untuk apa? Ya bersosialisasi aja. Bukan buat jualan-jualan. Terus, coba teman-teman perhatiin deh, teman-teman posting mengenai asuransi. Berapa banyak yang like? Dikit kan? Udah teman semua lagi. Iya kan? Itu untuk apa? Kan kita mau orang lain yang ngelihat, betul nggak? Kayak gitu ya. Jadi teman-teman, gue berteman. Cari relasi sebanyak-banyaknya. Banyakin afiliasi. Tau nggak teman-teman? Saya gede-gede. Semuanya dari mana? Referensi. Dari affiliate. Semuanya. Ya. Saya cari teman. Siapa yang banyak berhubungan dengan orang yang butuh asuransi? Tau nggak? Yang butuh asuransi siapa? Deketin tuh agen-agen asuransi grup. Dimanapun. Saya punya agen asuransi grup Manulife. Bahkan yang kemarin closing. Saya kemarin ada closing yang premi 6 juta sekian setiap bulan. Itu siapa? Dia salah satu kepala agensi grup di Manulife. Yang saya pernah ceritakan, saya closing di closing saya nggak tahu tadinya begitu datang. Ternyata orang grup. Katanya orang grup beli itu sampai sekarang masih bayar. Ya. Itu seperti itu. Nah, itu saya temenin, cari referensi, ya kan? Kasih komisi affiliate aja. 35% gitu kan. Udah komitmen bikin perjanjian segala macam atau enggak. Kalau dia nggak males ya isi aplikasi affiliate aja, tinggal ngisi-ngisi aja kan. Kayak begitu. Jadi itu yang saya lakukan. Saya berteman dimanapun, kapanpun, ya kan. Waktunya ya siang malam, ya kan. Kadang saya juga ikut di komunitas pengajian lah segala macam saya ikutin. Ya nggak, berteman aja. Terus yang ketiga apa? Gue jalan maksudnya apa? Beraktivitas. Ya kan Bu Janet kan suka nyanyi kan. Aktivitas ya kan. Aktivitas kunci sukses. Dia kan lagunya itu kan. Benar teman-teman. Saya kalau misalnya sehari saya bikin ilustrasi, itu bisa 50, bisa begitu. Pernah saya bulan kemarin sekitar 55 orang saya ketemunya nggak ketemu gini ya di sosmed ya, ngobrol nanya sampai gue kelelahan beneran. Saya kayaknya butuh sekretaris khusus bikin ilustrasi. Karena ketemu orang kadang minta, Pak, orang nggak ngerti kan, Pak bikinin saya ilustrasi, UP-nya 10 juta, UP-nya 1 miliar, premi bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, tahunan. Kalau teman-teman lakukan apa? Bikin tahunan, bawahnya ditulis kan, dikali sekian persen, itu nggak gampang kan? Dulu pun saya lakukan itu, sekarang nggak, saya buat semua. Bukan melihat aja, apa? Kita bangun yang namanya emotional bank account, tau nggak? Bikin dia nggak enak. Gue udah bikinin banyak nggak enak kalau nggak jadi kan? Sebanyak-banyak nggak pernah saya bikin 1 orang sampai 30 pernah. Iya, makanya saya kalau bikin ilustrasi ahli banget deh. Bener, ahli banget gue bikin. Udah itu saya ngasih ke dia, bukan hanya ilustrasi ya. Saya capture dulu, saya tulisin bawahnya nama plannya apa, ya kan ngambilnya segini, UP sekian, premi sekian saya tebelin, bawahnya baru ilustrasi. Bayangin kalau 20 biji begitu bikin gimana? Capek nggak? Tapi capaian mana? Teman-teman prospek ke sono, panas-panasan, ya kan? Atau dibandingin, cuma bikin kayak begitu aja, gampangan mana? Makanya saya jalanin. Kemarin, ya? Lewat tuh, kemarin kan minggu kemarin 5 hari saya di Jogja ya. Di Jogja. Ya kan, itu kan dapat closing yang kemarin terakhir total berapa? Hampir 50 juta. Itu dari sana. Jadi lagi liburan gitu kan, saya bawa supir kan. Saya bikin ngapain nih? Bikin ilustrasi sambil jalan. Jadi selama perjalanan dari Jakarta Jogja, saya cuma bikin apa? Ilustrasi. Itu klien saya sampai supir saya tuh yang nyetelin saya sambil bilang begini. Lu kok itu dapat klien kayak hujan begitu? Datang terus bener. Wih, dapat lagi. Itu saya nggak kenal. Saya nggak tahu. Ya. Tuh, ada lagi pesan WA. Pak, saya minta. saya minta orang minta ilustrasi. Ya. Hah? Mana-mana. Kan referensi kan saya bilang. Tadi kan saya di sini kan tadi udah sampai mana tahap tadi? Gue berteman kan? Teman saya kan banyak.
Makanya kita tuh jangan satu-satu kok berteman. Afiliasi tuh banyak. Supaya apa? Kita nggak nyari lagi, semuanya udah disediain, dikasih. Nggak capek beneran kerja. Kita dapat dari afiliasi ya? Dari afiliasi ada, ya dari sosmed, dari IG ada, ya kan dari maintain. Saya kan punya alat yang buat klien saya selalu saya kirim kan, informasi kan. Itu setiap ngirim informasi ada aja yang nanya. Kliennya saya dengan 400-an orang tuh. Setiap saya kirim nih berita, FWD mengeluarkan produk FWD Care. Saya menggunakan gini, misalnya namanya Pak Dito ya. Selamat siang Pak Dito, saya mau ngasih informasi aja bahwa FWD baru ngeluarin nih program seperti ini. Bapak nggak usah bayar kok, ini fasilitas dari kami. Ya, butuh informasi Bapak japri aja ya. Bawahnya saya tulis Hikmat Ismian Dito, agent Anda, gitu aja. Hah? Kalau tadi Bapak bilang dapat dari IG gitu kan, itu di Instagram Bapak tuh, Bapak promosiin diri Bapak agent atau bukan? Enggak, saya cuma cerita aja pekerjaan saya cuma hobi gini, terusnya kasih link buat jadi afiliasi ini bagaimana gitu aja. Saya nggak bicara, saya kan punya web namanya asuransidigital.id. Nah dari situ juga banyak yang nanya-nanya. Tapi lebih banyak yang saya closing besar di mana? Dari referensi, itu paling banyak. Ya, tapi yang sampai yang gede-gede gitu ada juga yang saya cerita tadi yang nggak mau ketemu tuh juga saya nggak kenal sama sekali tuh. Nggak kenal, itu dapatnya kayak dari IG. Tapi ada juga yang dari IG nipu ada. Saya dapat dari Nias. Makanya dapat dari Nias, Lampung, teman-teman hati-hati. Ya, lihat produknya apa, ini kayak gimana, apa jenis produk yang dibeli apa, nah itu waspada aja, ya. Kayak gitu. Ya. Nanti di belakangnya nih, dari mana datangnya teman-teman, nanti di belakang baru, oh gitu caranya. Nanti teman-teman benar-benar bisa ngikutin juga ya. Oke, jadi berteman apa? Sosmed, berkomunitas sama banyakin relasi ya. Jadi teman-teman bergaul lah sama agen-agen asuransi lain. Banyak produk ya yang di asuransi lain nggak ada. Contoh ya, Critical Amor di tempat lain nggak ada. Ya, nggak medical check up sampai 10 miliar cuman kita. Usia masuk sampai 80 tahun cuman kita. Ya teman-teman ngobrol aja sama agen-agen lain. Kita punya ini ya. Kalau misalnya ada yang nyari kasih tahu ya gitu aja. Nanti kalau ada yang butuh produk saya nggak ada juga saya minta ke kamu ya gitu. Kerjasama aja sama orang bank, ya kan saya punya beberapa teman orang bank juga ada gitu loh. Seperti itu gitu loh. Caranya nggak sulit kalau teman bergaul aja. Ya, jadi jangan pernah takut bergaul, berteman. Oke. Tadi udah sampai gue jalan ya. Gue jalan ya itu. Berteman udah. Terus yang berikutnya kan gue jalan. Artinya beraktivitas, makanya tadi nyanyi itu kan. Aktivitas kunci sukses. Karena teman-teman nggak ada aktivitas nggak mungkin lah. Makanya kalau ditanya kayak kemarin, bayangin aja bulan kemarin saya ketemu mungkin ada sekitar 60-an orang, ya kan, yang saya tawarin. Closingnya cuma 3 kok. Tahunan semua total hampir 45 juta. Bayangin segitu banyak. Ingat ya, teman-teman kalau bermain online, closingnya nggak seperti teman-teman bermain ketemu. Kalau ketemu, kansnya lebih besar. 10/1. Kalau di sana bisa 100/1 bisa. Ya makanya saya makainya yang referensi, jangan yang benar-benar dari IG, benar-benar dari FB, itu lebih berat. Dulu awalnya saya pakai yang seperti itu, berat. Saya bisa ngubungin 1000 orang, itu yang ngubungin balik itu cuman 10-20 orang, ya kan? Itu pun cuma nanya-nanya doang, kagak beli juga gitu. Jadi teman-teman, kansnya tuh 0,1%. Ada yang searching, ya kan? Pasti ada yang hubungin nantinya, seperti itu aja. Ya teman-teman lakukan itu secara konsisten aja, ya. Tapi yang paling kenceng itu adalah afiliasi. Entah affiliate, entah agent bayangan. Teman-teman harus coba itu. Udah itu, beraktivitas. Aktivitasnya apa? Yaitu, saya aktivitasnya bukan nyari klien, tapi nyari afiliasi-afiliasi baru. Ya nggak? Kenapa? Dengan mencari afiliasi makin banyak, kerja kita makin ringan. Kita kan udah bayar dia. 10% kayak 20%, 35%, kan 35% dari komisi kita kan. Kita udah bayar dia, betul nggak? Terus ngapain kita capek? Nyari-nyari klien lagi. Nah, itu yang saya lakukan. Ya. Itu rahasianya kenapa tahun ini saya bisa mendekati MDRT dibanding dulu. Karena afiliasi sama referensi saya tuh banyak banget sekarang. Ya. Terus jangan pernah berhenti teman-teman. Percaya deh teman-teman. Begitu teman-teman berhenti nih, mulai lagi seperti teman-teman mulai baru lagi. Seperti teman-teman harus belajar lagi. Coba di sini ada yang baru jalan lagi nggak? Pasti berat, ya nggak? Berat.
Kenapa? Karena kehilangan momentum. Tapi kalau kita udah jalan terus konsisten, nggak usah banyak-banyak, yang penting konsisten. Senin datang, prospek, ya kan ketemu orang sebanyak-banyaknya ya. Terserah teman-teman caranya. Kalau teman-teman lebih suka datang prospek berteman ya silakan. Saya juga bukannya menghilangkan itu. Saya juga masih prospek seperti itu masih. Cuman nggak sebanyak dulu, lebih banyak depan TV nonton sinetron sambil bikin ilustrasi. Asik gak? Asik. Istri saya nanya ke saya kan gini, Dit, kerja lu apa sih? Ya, pagi-pagi udah utak-utik depan komputer sambil nonton. Ya kan? Dia pulang, gue masih depan komputer, depan TV, masih nonton. Tapi tiap hari dapat komisi. Enak banget kan? Dia udah nggak betah. Saya mau berhenti deh. Kerja, kayak ngeliat gue kasihkan gitu. Anak gue juga udah nanya, ya bisnis apa ya yang murah? Jualan asuransi. Gimana sih? Lo bener kan? Sama juga mobil apa? Mau jualan mobil? Sama. Iya kan sama jualan juga. Bedanya apa? Kalau yang lain, mau bisnis lain harus apa? Harus modal kan? Ini 225.000 doang. Iya kan? Ini bisnis paling menguntungkan loh, modal 225.000, baliknya luar biasa loh teman-teman. Pasarnya gede. Iya nggak? Apalagi keilmuannya udah diajarin sama BPJS. Teman-teman tinggal jelasin sedikit aja. Iya kan? Seperti itu. Ya, kemudian, nah ini yang paling penting teman-teman. Ya, ini paling penting. Ini terus terang, saya belajar udah lama, tapi bener-bener jalanin baru belakangan ini. Dan ini yang bisa datengin klien-klien ajaib. Ya, ini merinding saya ngomong aja. Ya, saya di Januari closing premi 320 juta. Saya ketemu, dia cuma bilang begini aja. Kamu orang mana? Cirebon. Wah, sama dong. Ya udah saya ngambil sama kamu. Cuman begitu doang. Terus nerangin produk, kagak, dia yang udah tahu produknya. Pak, produk yang waktu itu tawarin, ada yang bayar 5 kali kan? Hitungin dong, saya berapa? Segini. Oke, saya ambil itu. Gitu doang, bayangin. Ini yang saya yakin yang bikin itu terjadi. Akhir bulan kemarin, saya belum closing kan? Saya akhirnya dapat 3 case, ya kan? Itu semuanya apa? Dia WA saya, yang tadi yang saya cerita, Toto minta mau beli polis, yang dulu katanya saya penjelasin, padahal saya udah lupa. Bulan kemarin juga, sebelumnya gitu juga, semuanya klien tuh datang sendiri, kayak sudah disiapin. Bulan ini awal bulan, udah yang ngubungin pagi-pagi, Pak, saya mau ambil asuransi kesehatan 14 jutaan setahun. Berarti MDRC saya tinggal 4 juta. Ya kan? Saya nggak nyari teman-teman. Apa rahasianya? Hah? Gue berbagi. Teman-teman di sini banyak yang suka WA saya kan? Saya jawab nggak? Tuh. Saya ada yang nanya, saya jelasin nggak? Jelasin. Itu berbagi ilmu. Jangan pelit. Ketika kita punya sesuatu, kita kasih. Ketika kita kasih, Tuhan akan kasih lagi tuh ilmu baru. Kadang-kadang saya dapat ilmu dari orang yang nanya. Benar. Orang yang nanya, ini, saya nggak tahu. Mau nggak mau saya pelajarin dong. Ya kan, saya pelajarin gini-gini. Oh ya, dapat jawaban. Saya jelasin gini-gini. Ya, itu oke. Itu udah saya lakukan udah lama. Dari dulu waktu masih di Commonwealth, saya kan suka lakukan itu kan. Tapi satu yang saya belajar justru dari kawan kita dulu waktu di Radio Dalam. Pernah tahu Sandra Wulur? Apa yang suka dia lakukan? Ada yang tahu nggak teman? Hah? Sedekah. Ya, itu yang benar-benar terus terang datengin klien yang luar biasa ke saya. Beneran.
Kemarin aja saya di yoga, gimana Pak, saya kan nggak punya uang. Sedekah jangan mikirin duit. Sedekah, lu mau sedekah, jangan berhitung. Ketika di pinggir jalan ada orang yang minta-minta, kamu nggak ngasih, nggak bisa ngasih, nggak apa-apa. Tapi jangan apa? Ngomongin. Kan gitu, ini orang sehat gimana sih gini. Jangan. Kita nggak tahu siapa dia. Tapi kalau mau sedekah, kasih. Dimanapun, teman-teman. Jangan pernah berhitung. Itu luar biasa. Itu, teman-teman, rezeki saya, itu turunnya. Itu kayak keran bocor, tau nggak? Setelah saya ngamalin itu. Saya dulu belajar malah sama Sandra. Saya ngeliat, ini orang product knowledge gitu-gitu aja. Iya nggak? Tapi MDRT selalu MDRT. Kok ngomong gitu-itu aja, tapi kok semuanya bisa bergerak gitu kan? Kok enak banget. Tapi dia suka sharing. Kan saya kebetulan deket sama dia. Suka sharing. Begini. Dia cerita. Dia bisa closing miliaran. Gua habis ini dia. Tahu-tahu dapat begitu. Nah itu yang saya belajar dari dia. Nah tapi saya prakteknya baru belakangan. 2016 saya di sini benar-benar babak belur. Tapi saya tetap bertahan gitu kan. Akhirnya dari tahun kemarin udah mulai saya lakukan apa yang dia lakukan. Dan saya nggak hitung-hitungan. Benar nggak hitung-hitungan. Ada yang perlu ini, buat ini, udah kasih aja, nggak usah mikir. Saya bilang ke istri saya, ini kali ini gue mau melakukan ini, dukung ya. Iya. Tahu nggak teman-teman, itu kliennya itu, saya bilang. Makanya saya bilang dari 1 sampai 5 itu cuman gimmick doang. Yang nomor 5, nomor 4 ini yang kuncinya. Ya, sedekah. Banyakin dimanapun, kapanpun. Ya kan teman-teman, punya keyakinan apa? Udah yakin ya. Yang Kristiani di gereja, ya kan 1/10 atau apa. Yang Muslim jangan ngitung zakat. Lebih, sedekah kan berarti di atas itu kan. Ngasih, jangan mikir-mikir. Percaya ya teman-teman. Saya sampai bikin kantong sendiri. Jadi kalau saya dapat rezeki sekarang ya, kan kalau ngasih dikit-dikit susah kan. Saya punya kantong, kalau teman-teman punya pakai Bank Jago itu bisa bikin kantong khusus buat berbagi. Yuk taruh situ terus. Taruh situ. Begitu dapat, taruh situ. Jangan dicampur sama uang harian kita. Ya, saya strateginya gitu, taruh situ. Itu tahu-tahu teman-teman kalau kayak begitu ngasih gede pun teman-teman nggak berasa. Kenapa? Udah siap. Kalau uang dari kantong kita sehari-hari ya, mau ngasih kadang-kadang kan maju mundur kan. Aduh, uang gue tinggal segini ya. Tapi kalau dipisahin, walaupun yang di kantong pribadi tinggal segini, udah karena ini memang udah dianggarin buat dikasih kan. Teman-teman akan tetap jalanin. Dan itu teman-teman, percaya sama saya, itu ajaib. Makanya saya bingung sebetulnya mau sharingnya bagaimana gitu ya. Karena ilmu oke, saya belajar semuanya, saya bisa. Kalau teman-teman nanya apa pun saya bisa, betul nggak? Tapi kan ini klien, saya nggak tahu siapa dia. Iya kan? Kenal juga enggak, tahu-tahu datang, Pak, saya mau asuransi. Bingung kan? Itu yang orang itu closingnya lebih gila lagi. Wah, ini harus sensor. Lebih gila lagi, janjian, ya kan? Pak, saya nyari asuransi gini, ya kan? Oke. Boleh saya jelasin, ya kan? Saya kok ada orang nanya gitu, saya nggak pernah nanya dari mana, nggak pernah. Ya kan? Oke, saya jelasin. Oke Pak, saya mau ngambil yang itu. Dia mau UP 10 miliar. Ngambil, akhirnya mutusin antara whole life sama legacy. Akhirnya pilih legacy, ya kan? Oke, kita janjian ketemu kan? Oke Pak, hari ini saya bisa. Saya kebetulan waktu itu ke kantor pusat closing juga, ada 3 polis kan. Syariah waktu itu 3 polis langsung closing kan. Itu juga nggak sengaja. Saya lagi kantor pusat, lagi main gitu. Dit, apaan? Gua itu produk mau ditutup ya? Bebas ikhtiar. Saya mau ambil 3 polis ya, gitu doang. Bener, itu bener-bener nggak, saya kaget. Oh ya udah. Nah terus saya janji sama itu kan, saya nggak tahu nih siapa yang mau ditemuin. Oke Pak, saya mau ngambil gini. Di mana gedungnya? Di Sampurna Strategik. Saya datang sana kan, sana datang kecepatan. Saya makan dulu. Saya bilang, Pak, saya makan dulu di bawah kan, Sampurna Strategik di bawah ada ini kan, ada sop kaki Roxy. Paham, sop kaki Roxy tau nggak? Obat asam urat itu. Nah, makan situ kan. Pak, saya sudah di bawah.
Nanti setelah selesai jam 1 saya ke tempat Bapak. Bapak di perusahaan apa ya? Baru saya nanya. Dia jawab, oh iya Pak, nanti saya di lantai 3A atau berapa gitu, saya lupa ya. Dia bilang, nama perusahaan. Gue udah pikiran udah memburuk tuh. Jangan-jangan gue dijebak. Karena pernah gue digituin. Bilang mau beli-beli, begitu nyampe, apa yang terjadi? Direkrut. Waduh. Ya udah, positif, udah datang aja. Sampai 3A, suruh ke lantai 3, nunggu di lantai 3. Saya kasih tau Pak, saya nunggu di lantai 3 karena sama satpam disuruh ke situ. Oke, wow itu di sekeliling saya orang-orang banyak banget. Wow, mondar mandir. Wah, asik juga gue rekrut nih ya. Tapi masalahnya cuma satu. Apa? Tahu nggak dong kebiasaan saya apa? Hah? Pakai baju FWD. Baju FWD oren. Baju FWD oren di ya kan, waduh, terusnya dia WA saya, Dit, kita ketemu di bawah ya, di lobi, di CS apa nih dia? Ya udah saya ke bawah kan, bener-bener ketemu di CS. Nah dia ada urusan tuh, CS, makin saya negatif dong, waduh, jangan-jangan gue mau di closing ini, ya kan? Begitu ketemu. Oke, saya gini saya terus terang mau ngambil ini, saya sebetulnya udah punya produk kayak begini, cuman ditutup. Ditutup, dia lagi nggak punya tuh, jadi teman-teman tawarin ya, yang 10 miliar ngambil ke check up. Jadi saya ngeliat di FWD ada, saya mau ngambil tempat kamu. Oh iya, saya nggak tanya dari mana tuh, ya udah proses closing aja udah. Closing, langsung tuh closing. Sampai sekarang, iya. Indonesia ya, udah Indonesia gitu. Teman-teman lihat, itu keajaiban dari mana? Sedekah konselologi, mungkin nggak dia tahu saya dari mana? Sampai sekarang saya tanya, dia juga lupa yang ngasih tahu siapa. Bisa begitu kan? Makanya teman-teman, ini yang poin yang ini, terus terang, itu yang paling bikin saya tahun ini seperti sekarang. Yang 1 sampai 3 itu udah semua saya lakukan dari zaman dulu kok. Dari dulu saya di Commonwealth udah kok semuanya saya lakukan. Apa yang nggak saya tahu? Semua tahu. Saya belajar, ya kan? Bahkan di digital, saya di FWD pertama kali masuk 2016. Di sini nggak ada yang tahu digital. Saya belajar digital sampai orang Singapura ketemu saya mau nanya bicara mengenai digital. Seperti itu. Padahal saya nggak bisa bahasa Inggris. Pernah saya di aplikasi affiliate mau keluar. Hai Dito, di seberang sana dia, terus dia, come here, oke gue datang dong, terus dia apa? Dia ngomong, wow kayak bahagia banget, gue bengong, oh iya, gue juga kagak ngerti, nggak tahu juga baru tahu dia mau ngasih tahu bahwa aplikasi affiliate-nya udah oke mau jalan gitu. Nggak taunya kan dulu saya yang percobaan pertama kali aplikasi affiliate kan saya kan. Makanya saya juga saya nggak tahu dia ngomong apa sih nih, ya kan? Jadi gitu teman-teman, ya. Nah, oke itu yang keempat. Yang terakhir apa teman-teman? Gue yakin dan berkomitmen, itu penting juga. Teman-teman 1 dari sampai 4 itu teman-teman kalau nggak yakin itu bisa mendukung teman-teman buat lari, sia-sia teman-teman. Komitmen. Acara jam 10 udah sini. Ketemu klien, janjian jam 2 udah depan klien. Kok perlu jam 1:30 udah depan klien. Saya hampir nggak pernah ketemu nasabah telat. Hampir nggak pernah. Dan sekali-sekali Jakarta kadang-kadang kan salah nebak, biasa kan. Tapi hampir nggak pernah. Bahkan saya pernah dapat klien gara-gara apa? Saya selalu on time ketemu klien dia. Sampai dia bilang, Pak, saya terus terang nggak butuh asuransi. Saya udah banyak. Tapi saya hargai Bapak karena Bapak selalu on time. Gue datang disuruh datang jam 7, 6:30 udah datang. Datang jam 8, 7:30 udah datang. Bayangin. Sampai terakhir tuh klien saya ternyata penipu. Ya, ternyata penipu. Banyak lagi korban, saya pun kena. Dia pinjam uang berapa puluh juta, tapi satu-satunya dibalikin duitnya cuma saya. Bayangin sampai begitu. Ya, jadi teman-teman, ya, komitmen
dan teman-teman yakin apa yang tadi saya kasih, teman-teman yakin ini bisa membawa saya, dan teman-teman berkomitmen, percaya sama saya, teman-teman akan berkibar. Ya, kayak gitu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi ya. Ya.